Halo semuanya, kita ketemu lagi di Entrepreneurs Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini gue kembali dengan konten free mockup. Nah seperti biasa di konten-konten free mockup kalian bakal dapetin berbagai macam mockup gratis baik dalam format PSD maupun CorelDRAW. Nah pada video kali ini gue bakal sharing ke kalian mockup jersey round neck. Tapi ini formatnya pastinya CorelDRAW ya, karena kalau jersey biasanya basis vektor dan lebih cocok di Corel. Nah seperti biasa juga nanti kalian bisa download filenya melalui link yang ada di deskripsi. Nah nanti filenya bakal di passwordnya ada di mana? Passwordnya bakal muncul di pojok kanan atas layar kalian. Nah mulai dari sekarang lihat pojok kanan atas layar kalian muncul satu. Nah nanti bakal muncul satu demi satu dari awal tadi sampai akhir. Kalian kumpulin dan untuk membuka file yang kalian download. Kalau passwordnya pas diekstrak tulisannya error ataupun korup, artinya adalah passwordnya masih salah atau ada yang kelewat, jadi bukan karena filenya. Anyway, kita langsung saja ke tampilan mockupnya. Nah ini dia guys, tampilan mockup dari jersey round neck. Nah ini sebenarnya jersey round neck yang kesekiannya, tapi seperti yang kalian ketahui kalau untuk jersey yang variasinya biasanya nggak jauh-jauh dari potongan untuk kerahnya ataupun untuk variasi di lengan. Jadi ini untuk menambah koleksi kalian aja, jadi gua upload sekalian. Di sini gue contohkan menggunakan motif yang ala-ala kalian mungkin agak familiar ini. Ini adalah motif mirip-mirip jersey away Euro untuk Netherlands kemarin ya di 2024. Nah ini hanya contoh saja, jadi nanti kalian dapetinnya polosan. Nah kita bahas satu persatu isinya apa aja di sini ya. Jadi gimana cara gunainnya dan apa aja yang ada di dalam mockup ini. Kita contohkan cara ngegesernya. Nah di sini sudah tertulis 30 cm seperti biasa untuk menggeser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Jadi ini masih perlu dikontrolkan biar terlepas, lalu kita cek. Nah ini untuk drop shadownya kita singkirin dulu biar nggak ngerepotin. Ini juga, nah kita biar lebih clear dapat viewnya, ini logo Corelnya juga kita geser dulu. Nah kurang lebihnya nanti tampilannya bakal seperti ini kalau dimasukkan desain kalian ya. Jadi kita ungroup dulu, lalu kita atasin. Seperti biasa di sini bakal kalian tahu ya di sini isinya ada apa aja. Kita bahas satu persatu. Di sini ada multiply, ada subtract, dan di sini yang paling tidak kelihatan ini ada overlay. Nah kemarin sempat ada yang nanya kalau misalkan ketika digabung di jersey dia akan terlalu gelap atau terlalu terang, apanya yang perlu dirubah ya gitu. Nah kalau misalkan terlalu gelap kalian naikkan angkanya. Kalau naikkan berarti ke bawah ya, berarti transparansinya lebih kecil. Kalau diturunin berarti angkanya gedein. Itu kalau terlalu gelap berarti kalian turunin, kalau terlalu terang berarti kalian naikin lagi gitu. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Kita perumpamaan ya. Ini terangnya segini, kalau kita naikin dia akan lebih gelap lagi. Nah kalau kita turunin dia bakal lebih terang lagi. Nah efeknya dia bakal terasa kalau digabungin di antara tiga transparansi lainnya ya. Jadi itu fungsinya untuk dinaik turunkan kalau misalkan dia angkanya belum pas. Tapi ini udah disetting angkanya biar maksimal mungkin yang bisa didapat dari shading ini ya. Jadi kalau misalkan kalian rasa perlu ubah lagi ya silakan gitu. Nah selanjutnya gimana cara ganti motifnya? Cara ganti motifnya seperti biasa sangat mudah sekali. Kalau untuk desain jersey biasanya dia bakal di clipping mask. Kenapa nggak langsung di trim aja, biar nanti kalau di setting pola si tukang settingnya itu nggak mengerutkan dahi ya. Jadi dia sudah tidak bikin desain ulang gitu. Jadi mereka tinggal masukkan ke pola. Kita contohkan seperti apa. Nah kita copy saja seperti ini. Nah kalau sudah dalam bentuk kotak seperti ini, nah kita gambarkan sajalah. Anggap saja ini pola jersey itu seperti ini ya. Nah kita bikin pola kasarnya aja seperti ini. Let's say ini polanya ya. Nah, kita dari sini lalu ini hanya untuk gambaran saja. Misalkan ini kalian mau ditaruh ke tempat printingnya dan desainnya sudah ada, tapi biar dia tidak mengulang lagi desainnya. Nah
Kalau dalam bentuk kotak seperti ini ataupun dalam bukan kotak ini namanya, dalam square ataupun square bahasa Inggris kotak, dalam persegi panjang ataupun kotak juga bisa sebenarnya, asalkan dia areanya lebih besar dari polanya ya, pola mockupnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalian bisa mudah sekali rubah-rubahnya. Jadi dia nggak terpotong. Misalkan kita contohkan yang dimaksud terpotong di sini. Kalau misalkan ini sudah kalian potong, ketika kalian masukkan seperti ini, dia akan kurang pas ya kalian. Jadi gede-gedenya gini, nanti motifnya bakal tidak sesuai dengan yang ada di mockup gitu. Nah, itulah tujuannya kenapa kalau mendesain untuk motifnya dia lebih cocok dibikin di area seperti ini saja, lalu kalian clipping mesh ke mockupnya. Nah, itu contohnya biar kalau di setting di pola ya kayak gini langsung gampang sekali. Jadi tukang settingnya juga udah gampang gitu untuk siap printingnya. Itu untuk sedikit tambahan saja. Nah, selanjutnya gimana caranya masukin motif barulah cara masukin motif yang baru. Nah, ini kalau misalkan sudah kalian keluarkan semua seperti ini, dan kebetulan ini anggap saja motif baru kalian, biar kelihatan agak beda ya, kita convert aja tuh grayscale, mode grayscale ya. Nah, kita anggap saja ini motif baru kalian seperti ini, lalu ya kalian tinggal gitu aja klik-klik. Nah, ini untuk tangan dia bakal agak miring seperti ini biar dia sudutnya agak ngikutin ya, agak ngikutin dari posisi tangan. Kalau dia tetap lurus nanti dia tampilannya kurang bagus ya. Jadi dia sebisa mungkin ngikutin kemiringan dari posisi tangan. Nah, kita contohkan perbandingannya. Nah, jadi alasannya apa dan perbandingannya apa. Ini kalau misalkan lurus, ketika dimasukkan dia tidak terlihat seperti berbeda dengan yang ada di badan, tidak natural lah ya. Kalau naturalnya kan dia pasti motifnya pun dia ikut miring. Nah, kita contohkan. Nah, ini dia maksudnya seperti ini. Nah, jadi dia akan terasa perbedaannya antara badan dan potongan tangan. Kurang lebihnya seperti itu gimana cara masukin motifnya ya. Nah, di sini hampir sama dengan yang kemarin di updatean jersey yang terakhir ya. Jadi gua kasih dua opsi tangan di sini. Sebenarnya di polanya ini menggunakan pola raglan ya. Jadi sebenarnya potongannya raglan ya, seperti kalian lihat di sini. Sebenarnya ini untuk bawaannya ya, dari potongan polanya dia sebenarnya untuk raglan, tapi kalau misalkan kalian pengen menggunakan untuk yang model biasa seperti ini ya nggak apa-apa gitu. Jadi bisa kalian tambahkan seperti ini. Nah, ini gua kasih opsi 2 biar nanti kalau misalkan kebetulan kalian pengen bikin yang opsinya adalah raglan, sudah sangat mudah untuk digunakan ya. Jadi ini untuk tambahan saja, kurang lebihnya seperti itu guys cara menggunakannya. Nah, jadi sudah sangat mudah sekali, kalian pasti bisa lah kalau misalkan sudah dijelaskan seperti ini. Jadi nggak usah bingung-bingung, nanti kalian dapetinnya udah polosan ya. Jadi kita contohkan saja, nanti kalian dapatnya bakal polosan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian dapatnya polosan seperti ini. Kalau misalkan cara ngilangin frame ini, berarti kalian tinggal klik kanan, frame none. Nah, biar dia kosong dulu gitu. Kalau misalkan dia belum kosong lalu kalian seperti ini, ketika kalian masukkan motif tidak sengaja seperti ini, dia akan auto masuk. Nah, biar nggak ngeganggu seperti itu, kalian bisa di non dulu ya framenya, jadi biar dia seperti ini langsung hilang. Nah, kita keluarkan dulu semuanya buat catatan, nanti kalian dapatnya kosong ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti kenapa nggak ada motifnya gitu ya, karena memang ini bukan free pattern, jadi kalian dapatnya mockupnya. Jadi kalian bisa explore sendiri nanti desain kalian mau dibuat seperti apa gitu guys. Kurang lebihnya mungkin segitu aja ini untuk videonya, nggak terlalu panjang ya, karena seperti biasa free mockup ya gini-gini aja jelasinnya template. But anyway, buat kalian yang mungkin pengen custom design ataupun pengen
tanya-tanya soal seputaran desain, misalkan pengen kerja sama, kalian juga bisa langsung kontak yang ada di deskripsi ya. Jadi di situ kalian bisa kontak gue secara langsung, kalian boleh tanya-tanya dulu. Kalau harganya cocok bisa kita kerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah di sini gue juga menerima berbagai macam desain selain desain jersey ya. Jadi kalau kalian lihat di channel ini sebenarnya desainnya cukup beragam, tapi kalau misalkan kalian butuhnya apa ya kalian bisa tanyakan dulu apakah bisa dikerjakan atau tidak. Kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalian boleh tanya-tanya, pasti dijawab, dan tanya selalu gratis, nggak jadi nggak apa-apa kalau harganya nggak cocok. Thank you guys udah nonton sampai beres, karena harus beres. Passwordnya pasti belum beres ini, jadi kalian cari dulu passwordnya sampai selesai. Buat kalian yang malas cari passwordnya, kalian juga bisa ambil opsi klik komentar yang di pin. Nanti ada komentar yang di pin, kalian klik dari situ, kalian bisa beli mockup ini dengan cara berdonasi. Kenapa gue sebutnya donasi? Karena harganya cukup bayar sekali, kalian bisa akses semua mockup yang ada di channel ini tanpa password ya. Jadi hitungannya sebenarnya nggak dijual lah, kalau dijual nggak masuk harganya segitu, terlalu murah gitu. Jadi kalian bisa sebut saja donasi seperti itu. Kalau pengen nggak modal ataupun ngapain modal-modal ginian doang, kalian bisa dapetin free kan, ada opsinya. Jadi kalian bisa kumpulin passwordnya, cari sampai ketemu, dan kalian ekstrak dengan password yang sudah kalian kumpulkan. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh bantu share ataupun like. Kalian bisa juga bantu-bantu komen biar videonya tidak tenggelam ya. Jadi kalau kalian bantu like, share ataupun komen, ini sebenarnya ngebantu biar video ini gampang ditemukan kalau di cari di YouTube ya, biar nanti kalau misalkan ada yang butuh seperti kalian bisa menemukan video ini. See you guys, sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Bye bye.